Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi yahrumu bil hadasi. Jadi nu bakal dibahas di dieu teh sesuatu nu haram dilakukan bil hadasi di saat urang hadas. Sesuatu yang haram di saat kita hadas. Naon sih nu disebut hadas? Hadas itu huwa amrun i'tibariyun yakumu bil badan. Yang disebut dengan hadas itu adalah satu unsur yakumu bil badani, satu peribahasa yang bersangkutan dengan badan. Jadi kenapa bahasa i'tibariyun? Sebab tidak ada bentuk. Ya, disebut i'tibariyun itu hanya i'tibar, perumpamaan amrun, perumpamaan urusan, perumpamaan hukum yakum mobil badani anu dinisbatkan karena badan. Hadas gitu. Coloan. Nah, coloan. Yamna'u sihata sholati anu sekirana bakal menghalangi kesahan sholat. Jadi dengan ayana hadas, sholat orang bisa jadi henteu sah. Jadi hadas itu penghalang untuk sahnya sholat. Haitsu la murokhisun. Apabila tidak ada yaitu murokhis. Murokhis itu kemurahan. Naon sih kemurahan? Jadi kemudahan hukum. Sesuatu anu jadi sedikit diberatkan gitu, sedikit diampuni. Ya contoh seperti orang bekser. Itu, seperti orang bekser kan keluar najis tuh, berarti kan hadas. Nah berarti lamun misalkan itu dianggap hadas, ya berarti kapan sholatna, kapan ibadahna. Nah orang bekser seperti itu namanya orang yang murokhis atau orang yang murokhos. Murokhos itu orang yang memang diampuni gitu. Sekalipun keluar hadas, tapi tetap ibadahna bisa sah. Karena kan sulit ngajagana. Itu nu pertama. Lain pertama itu pembahasan makna daripada hadas. Wa huwa isnani, hadas itu terbagi dua. Pertama hadasun asgoro, aya nu disebut hadas kecil. Nu kumaha hadas kecil? Wa huwa ma'aujabal wudu'a. Hadas kecil itu adalah hadas yang mewajibkan kita harus berwudu. Itu berarti hadas kecil. Anu kedua nah itu hadasun akbaru, hadas besar. Bedana mana? Wahwa ma'aujabal gusla. Hadas besar mah mewajibkan kita harus mandi. Jadi perbedaannya, hadas kecil mewajibkan kita berwudu. Jika kita hadasnya hadas besar, berarti kita diwajibkan untuk mandi. Nah, jadi itu dasar pembahasan tentang hadas. Jadi hadas terbagi dua, hadas besar, hadas kecil. Jadi langkah-langkahnya jika hadas besar, langkah berarti jalan keluarnya berarti kita mandi. Kalau hadas kecil, wudu gitu. Nah selanjutnya alladzi yahrumu bil hadasi wal janabati wal haidi arba'atun. Yang diharamkan di saat hadas, di saat junub, ya, di saat hadas kecil, di saat hadas besar, wal haidi dan di saat haid. Nah itu yang diharamkan ada 4.
Pertama, as-sholatu fardhon wa naflan. Pertama haram melakukan sholat, baik sholat fardu ataupun sholat sunnah. Jika kita punya hadas kecil, hadas besar, atau di saat haid. Nah, wa kadzalika nahu sholati. Begitu pula hukumnya haram, nahu sholati, itu amal-amal ibadah yang memang mirip dengan sholat. Atau setara dengan sholat. Nilainya setara dengan sholat. Artinya baik di kesunahannya atau memang pada hukum wajibnya. Pertama, anu setara dengan sholat, sujud tilawah. Sujud tilawah. Artinya sujud tilawah jika kita tidak punya wudu, atau di saat hadas besar, atau ke waktu orang head. Di saat ker head, itu haram hukumnya sujud tilawah. Naon sih sujud tilawah? Sujud tilawah itu sujud yang dilakukan di saat kita membaca atau mendengar ayat sajdah. Contoh, wasjud waqtarib. Nah, itu salah satu ayat sajdah. Maka si pembaca atau si pendengar di saat mendengarkan ayat itu dibaca, maka disunahkan sujud tilawah. Gitu. Pertama tuh haram tuh sujud tilawah. Pertanyaannya, kunaon sih sujud tilawah bisa haram? Di saat keur teu boga wudu, atau di saat keur boga hadas besar, atau di saat keur haid? Karena sujud tilawah itu setara dengan sholat. Itu. Nu kedua, sujud syukur. Haram hukumna sujud syukur jika kita punya hadas kecil, jika kita punya hadas besar, jika kita sedang haid. Nah, makanya di saat gitu kan, seringkali kita lihat kan di acara-acara tertentu, di saat mendapatkan misalkan kejutan, ya, kejuaraan atau uang kaget atau apa. Nah, itu terus kemudian sujud gitu kan. Alhamdulillah, alhamdulillah. Nah, itu sebetulnya haram. Bahkan jika dibuka di bab sujud syukur, itu pertama wajib punya wudu, 2 wajib tertutup aurat, 3 wajib madhep kiblat, menghadap kiblat. Nah, itu. Nah, sedangkan kan kalau misalkan di panggung, wudu enggak, aurat tertutup apa atau tidak? Tidak. Terus kemudian madhab kiblat apa tidak? Wallahu a'lam. Pokoknya ya madhabnya madhab kamera gitu. Nah, itu haram sebetulnya. Terus kumaha tuh di saat orang menang nikmat, mensyukuri nikmat itu. Ya ibaratnya sekarang kita mendapatkan nikmat, kita mengatakan terima kasih ke sang pemberi hadiah atau apa gitu kan. Kita cukup berterima kasih. Adapun sujudnya ya kita di rumah. Itu sujudnya itu di rumah, dan sholat 2 rakaat pun, sholat sunnah 2 rakaat itu bagian daripada sujud syukur. Itu sebetulnya. Awas hati-hati sujud syukur. Wa khutbatul jum'ati, nukatilu diharamkan di saat punya hadas, khutbatul jum'ah. Khutbah Jum'ah. Kunaon haram? Karena khutbah Jum'ah itu setara dengan sholat. Naonnya setara dengan sholat? Sama-sama wajib. Itu sama-sama wajib. Wa sholatul janajati, sholat janajah haram. Sholat janajah teboga wudu, atau sholat janajah kondisi orang ker hadas haram. Sholat janajah. Meskipun sholat janajah itu fardu kifayah. Meskipun sholat janajah itu adalah bagian daripada doa untuk si mayit. Itu. Jadi secara kil itu sedikit pendapat gitu. Salah satu pendapat kecil mengatakan boleh sholat janajah itu di saat hadas atau tidak punya wudu. Nah, lebih itunya lebih entah. Artinya hukum
hukum anu secara meluas anu diketahui ya tetap sholat jenazah itu tetap sama seperti sholat pada umumnya. Artinya kudu boga wudu gitu. Kudu boga wudu, katutup aurat. Nah itu pertamanya. Pertama haram di saat melakukan ibadah di saat posisi orang hadas. Itu pertama sholat atau anu setara dengan sholat. Nomor 2 tawaf. Jadi tawaf itu kan kudu boga wudu. Tawaf itu kudu suci. Makanya lamun orang tawaf di saat umroh terus teu boga wudu, nah itu haram. Nah sering kejadian sering. Karena memang sin katinggalan ku jamaah, sin katinggalan ku naon tah? Rombongan, akhirnya ya maksakeun bae gitu terus. Atuh percuma karena tawaf itu adalah salah satu rukun. Lamun ditinggal, ya sia-sia ibadahna. Itu. Jadi ketahui pan rukun umroh itu kan aya 4. Lamun rukun haji aya 5. Rukun umroh itu pertama ihram, kedua tawaf, terus katilu sa'i, nu kaopat tahallul. Lamun rukun haji ihram, wukuf. Tuh, wukuf terus kemudian tawaf, sa'i, terus kemudian tahallul. Beda hiji. Umroh mah cuma umroh itu tidak ada tawaf. Nah itu rukun, ingat. Berarti selain itu kemungkinan wajib haji atau sunnah haji, wajib umroh atau sunnah umroh. Jadi beda di bab haji bab umroh itu wajib dan rukun itu beda. Lamun dina bab salat wajib dan rukun itu sama. Nah, jadi dina peraturan ibadah haji itu, ibadah umroh itu aya 3. 1 rukun, 2 wajib, ketilu sunnah. Di sholatnya sebetulnya nama sama 3, tapi itu nama lebih enak nama 2. Jadi ada rukun itu sama dengan wajib. Nah kemudian keduanya sunnah. Nah kalau misalkan kita lebih rinci, nah di sholat itu kan ada rukun, sunnah abad, sunnah. Jadi rukun itu ya rukun kan, rukun lah ibaratnya sesuatu yang pokok gitu kan. Terus lamun di haji wajib haji, lamun di sholat mah maksudnya itu adalah sunnah abad. Wajib haji itu di hukum sholat mah setarana dengan sunnah abad, sehingga wajib haji jika ditinggal wajib haji ditinggal maka urang eta didenda bayar dam. Itu lamun dina sholat sunnah, lamun ditinggal sunnah abad dina sholat kita itu didenda ibaratnya ku sujud sahwi gitu. Nah awas haram melakukan tawaf di saat orang kerboga hadas, baik tawafna tawaf fardu ataupun tawafna tawaf sunnah. Tawaf fardu itu ya berarti tawaf anu memang dilakukeunana di saat orang melaksanakan ibadah. Tawaf sunnah kumaha sih? Ya tawaf sunnah itu orang masuk ke Masjidil Haram, henteu niat umroh, henteu niat haji, masuk ke Masjidil Haram, terus kemudian tawaf, itu namanya tawaf sunnah. Lamun tawaf wajib mah ya berarti rangkaianana jelas, aya ihram gitu. Jadi geus niat umroh atau niat ngelaksanakan haji, itu namanya tawaf fardu. Kunaon sebabna tawaf diharamkeun? Li'annahu bimunzilati sholat. Karena tawaf pun sama, sepangkat, setara dengan sholat. Gitu. Nukatilu masul mushafi. Masu itu megang. Mushafi, mushaf. Mushaf itu Quran apa bukan sih? Bukan. Mushaf, Quran. Terus apa yang disebut dengan mushaf? Al-muradu bil mushafi makutiba fihi Qur'anun. Yang dimaksud dengan mushaf adalah sesuatu selembar kertas atau satu papan tulis fihi Qur'anun, kutiba fihil Qur'anun, yang dimana di dalamnya itu tertulis ayat Qur'an. Itu namanya mushaf. Contoh seperti buku istighosah, mushaf itu. Atau misalkan di papan tulis, orang ngajar.
ngajar anak-anak, ngajar murid. Nah, kita tulis tuh ayat Quran. Nah, itu mushaf, itu disebut papan tulis itu mushaf. Walau ba'do ayatin. Meskipun yang kita tulis itu baik di selembar kertas atau di papan tulis atau di tembok kayak, meskipun hanya setengah ayat. Artinya si ayatnya itu tidak ente sempurna satu ayat gitu. Contoh misalkan ya ayyuhalladzina amanu, itu setengah ayat kan. Nah, itu pun sama disebut mushaf. Itu disebut mushaf. Al-Quran mah ya utuh Quran. Terus bagaimana kalau pegang Quran, haram apa tidak? Ya apalagi berarti. Nanti megang mushaf, selembar kertas yang tertulis Al-Quran pun haram, tidak boleh dipegang. Apalagi Quran. Walau ba'do ayatin. Ya, meskipun hanya setengah ayat. Nah, jadi kia. Terus kumaha kalau misalkan kita tulis ayat Al-Quran, setengah ayat Quran di papan tulis. Kan papan tulis ayat tihang. Nah, itu pokoknya sekujur papan tulis haram kita pegang. Kecuali punya wudu. Itu. Nah, caranya lamun nulis gitu. Lamun nulis itu si tangan itulah nempel. Jadi diibaratkan seperti lembaran Quran, kita baca Quran, tidak punya wudhu, terus kemudian kita misalkan buka lembar Al-Quran cuma pakai lidi, bisa. Karena si kulit kita itu tidak bersentuhan langsung dengan ayat Quran. Jadi si itu tuh pakai lidi, bisa. Kecuali diangkat Quran atah. Itu atau kia ya jadi keangkat kabeh. Nah, itu haram deh. Harus tuh hati-hati, sering kan orang sering tuh pegang makana kunan air istighosah kudu wudu, sebab buku istighosah itu di dalamnya ayat-ayat Al-Quran, kudu buka wudu. Nu kaempat anu diharamkan di saat orang punya hadas. Nu keempat adalah hamlul mushaf, haram membawa. Tadi megang, ini membawa. La yajuju hamluhu lil baligi. Jadi bawa atau mengangkat Al-Quran, diangkat ya, atau dibawa, membawa Al-Quran bagi orang balig itu tidak boleh, kecuali ila idakana ma'al mata'i, terkecuali ayat Quran Al-Quran itu dibawa nah itu nanti merangkap dengan benda-benda lain. Contoh misalkan orang arek ke Mekah lah, arek bawa Quran lah, karena di situ misalkan di saat aya waktu arek baca Quran. Nah, kan di koper itu kan ada Quran, pakaian, ya macam-macam lah. Nah, kecuali gitu kan, sekaligus bawa benda-benda lain. Nah, di saat posisi bawa si koperna pun awas niatnya kudu bisa. Pertama, tarotan yaksidul mushafa pakot, jadi koper nih. Terus kita bawa, kita seret si koper. Terus kita di saat bawa koper yaksidul mushafa pakot, dengan bertujuan kita secara niat kita itu di dalam hati bawa Quran gitu kan. Niatnya bawa Quran, maka itu pala yajuju, tidak boleh. Itu pertama. Terus kedua, tarotan yaksidul mata. Kita itu niatnya bawa barang. Bawa barang itu berarti umum. Apa itu di koper? Jawaban kita bukan Quran, bukan. Akan tapi ya biasalah barang-barang bahan salinan kayak gitu atau apa kayak. Nah, itu paya juju boleh itu mah. Itu. Jadi di niatannya itu niatnya umum, bawa barang gitu. Terus kemudian anu katilu tarotan yaksiduhuma. Jadi niat bawa dua-duanya, niat bawa barang, niat bawa
Quran. Fala yajuju inda Ibnu Hajar. Menurut Imam Ibnu Hajar tidak boleh. Jadi karena berarti ada niat bawa Quran. Khilafan li Romli. Menurut Imam Romli mah boleh. Itu karena tidak khusus bawa Quran. Nah, seperti itu. Tilu tuh, cara-cara bawa Al-Quran di saat disatukan dengan benda-benda lain. Nuka opat tarotan layak sidu ahaduhuma. Jadi nomor keempat tidak dimaksud membawa salah satunya. Tidak membawa Al-Quran dan tidak membawa barang. Jadi tidak dimaksud membawa gitu kan. Ya, atuh tetap bawalah. Kukumaha kan tetap bawa. Makanya cik Imam Ibnu Hajar teu endah cenah. Teu meunang tetap haram. Makanya orang berarti di saat orang bawa Al-Qur'an carana itu aya dua. Hiji niatnya itu di saat kita bawa Quran niatnya bawa barang. Jika memang disatukan jeung benda-benda lain, niat bawa barang lah secara umum, barang niat pakaian kayak atau apa kayak gitu. Nah, itu pembahasan pertamanya. Jadi pembahasan pertama tentang praktek-praktek ibadah anu diharamkan di saat hadas, gitu nya, di saat hadas.